Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Agunga Putri. Di saya perwakilan dari kelompok saya ingin menjelaskan mengenai makalah PBU mengenai ekuivalensi MTA ke BCA. Oke, yang pertama saya akan membahas bab pertama yaitu pengkajian. Saya akan membahas latar belakang dari makalah ini, yaitu dalam hierarki kelas-kelas bahasa menurut Chomsky, kelas bahasa yang paling sederhana adalah kelas bahasa reguler. Bahasa reguler dapat dengan tepat dideskripsikan dengan menggunakan sintaktik automata atau SA yang pernah kita bahas sebelumnya. Dengan kata lain, bahasa yang dapat diterima oleh suatu sintaktik automata adalah bahasa reguler. Sintaktik automata merupakan mesin abstrak yang berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana, yaitu bahasa reguler, dan dapat diimplementasikan secara nyata di mana sistem dapat berada di salah satu dari sejumlah konfigurasi internal disebut script. Terdapat dua jenis sintaktik automata, yaitu deterministik sintaktik automata atau BCA dan non-deterministik sintaktik automata atau MCA. Perbedaan di antara kedua jenis sintaktik automata tersebut terletak pada kontrol terhadap sintaktik automata tersebut. Walaupun berbeda dalam sifatnya, namun kedua jenis sintaktik automata ini memiliki ekuivalensi. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dari latar belakang tersebut: yang pertama, apa itu BCA, yang kedua, apa itu MCA, yang ketiga, bagaimana ekuivalensi MCA ke BCA, dan yang keempat yaitu tahapan pengubahan non-deterministik sintaktik automata ke deterministik sintaktik automata, atau yang lebih singkatnya, tahapan pengubahan non-BCA dan BCA. Yang pertama dan selanjutnya adalah tujuan dari dua makalah ini, yaitu mengetahui lebih jauh tentang BCA, MCA, dan ekuivalensinya. Yang kedua adalah bab kedua, yaitu pembahasan. Yang pertama kita akan membahas mengenai ekuivalensi BCA ke BCA, yaitu deterministik automata ke deterministik sintaktik automata. Ada banyak bahasa yang apabila digunakan akan membuat MCA lebih mudah dibangun dibandingkan jika dibangun menggunakan BCA. Suatu bahasa yang dibangun menggunakan MCA ternyata tidak lebih powerful dibandingkan dengan ketika dibangun menggunakan BCA. Setiap bahasa yang dapat dideskripsikan oleh suatu MCA ternyata dapat pula dideskripsikan oleh satu BCA. Bukti bahwa BCA dapat melakukan apa saja yang dapat dilakukan BCA melibatkan suatu konstruksi yang disebut dengan subset construction. Subset construction adalah prosedur untuk mentransformasikan suatu MCA menjadi BCA. Jumlah stik yang dimiliki oleh BCA maupun oleh MCA kurang lebih sama pada kebanyakan kasus, tetapi berbeda dalam jumlah transisi yang dimiliki oleh keduanya. Yang kedua yaitu tahapan perubahan non-deterministik sintaktik automata ke deterministik sintaktik automata. Dari semua mesin non-deterministik sintaktik automata dapat dibuat mesin deterministik sintaktik automatanya yang ekuivalen atau berkesesuaian. Ekuivalensi di sini artinya mampu menerima bahasa yang sama. Ini adalah gambar mesin BCA dan mesin MCA.
Meskipun yang satu gagal mengukur, yang lainnya gagal mengukur, kedua-keduanya menerima bahasa yang sama yang dalam ekspresi reguler sama dalam kurung 1, yaitu yang kedua yaitu gambar dari mesin automata GCA. Bagaimana membuat suatu rekor automata yang ekuivalen dengan sebuah GCA? Misalkan ingin membuat mesin rekor automata dari mesin automata, langkah awal yang harus dilakukan adalah membuat kabel transisi MCA tersebut. Bila diketahui sigmanya sama dengan 0,1, maka kabel transisinya adalah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu perbedaan GCA dan MCA. Perbedaan GCA dan MCA, jika GCA step diberi input, selanjutnya tepat menuju satu step berbeda dengan MCA, bisa saja menuju ke beberapa step selanjutnya. Yang kedua, berbagai perbedaan GCA dan MCA lain terkait ruang atau step dengan eksekusi string yang dilakukan. Circuit automata merupakan mesin automata dari bahasa reguler. Seperti yang kita ketahui, circuit automata terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu GCA, yang kedua adalah MCA. Baik itu GCA maupun MCA memiliki ciri atau karakteristik yang berbeda. Yang pertama yaitu GCA. GCA menerima masukan atau input yang hanya memiliki satu busur keluar. GCA sering dikenal juga sebagai Deterministic Circuit Maxheim atau GCSM dan Deterministic Circuit Automaton atau GSCA. GCA diperkenalkan oleh Warren McCulloch dan Walter Pitt sebagai peneliti pertama yang memperkenalkan konsep yang mirip dengan sirkuit automata di tahun 1943. GCA sendiri merupakan sirkuit automata dengan memiliki 5 tuple yang direpresentasikan sebagai berikut. Ini adalah 5 tuple yang dimiliki oleh GCA. Selanjutnya adalah contoh soal dari GCA. Ini adalah contoh soalnya dari GCA. Yang kedua adalah non-deterministic circuit automata atau disebut dengan MCA. MCA menerima masukan atau input dengan memiliki lebih dari satu busur keluar atau bahkan tidak memiliki busur keluar. MCA sering dikenal juga sebagai non-deterministic circuit Maxheim atau NSSM dan non-deterministic circuit automaton atau NSSA, sama juga dengan diketahui oleh GCA. MCA diperkenalkan pada tahun 1959 oleh Michael O'Radin dan Dana Scott. MCA sendiri merupakan sirkuit automata dengan memiliki 5 tuple yang dipresentasikan sebagai berikut. Ini adalah 5 tuplenya, dan selanjutnya adalah contoh soal dari MCA beserta penyelesaian. Selanjutnya adalah perbedaan GCA dan MCA. Pada intinya, paling mendasar perbedaan GCA dan MCA, jika GCA apabila step diberi input, maka step akan selalu tepat menuju satu step. Berbeda dengan MCA. Kalau MCA, jika step diberi input, mungkin saja bisa menuju ke beberapa step selanjutnya. Itu adalah inti dari perbedaan GCA dan MCA. Kalau ini ada perbedaan lain, silakan bisa dibaca. Selanjutnya yang terakhir yaitu penutup. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari makalah ini, yaitu dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa antara MCA ke GCA terdapat ekuivalensi. Dengan menggunakan kabel transisi, kita dapat lebih mudah menentukan ekuivalensi dari GCA dari MCA ke GCA atau sebaliknya. Sekian presentasi dari kelompok saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada yang kurang jelas dalam pengucapan saya. Mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.